Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Pemerintah terus mengkampanyekan langkah 3M dalam menghadapi pandemi. Langkah yang bertujuan memutus mata rantai penularan virus asal Wuhan itu adalah dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Metode itu diyakini sebagai kunci utama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini tentu dapat lebih efektif mencegah penularan jika dilakukan bersama-sama. Beberapa jurnal internasional menyatakan mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir dapat menurunkan risiko penularan 35%. Kemudian memakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan mencapai 45%. Sedangkan memakai masker bedah dapat menurunkan risiko penularan hingga 70%. Lalu yang paling utama, yakni menjaga jarak minimal 1 meter, dapat menurunkan resiko penularan mencapai 85%. Untuk itu masyarakat harus yakin bahwa setiap usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil jika dilakukan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Kampanye gerakan 3M terus digaungkan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa melalui aparat gabungan TNI Polri, unsur pemerintahan hingga tenaga kesehatan. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta rakyatnya tidak meremehkan COVID-19 meski nyatanya banyak yang masih abai. Perilaku warga ini berjalan lurus dengan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia. Data terbaru per 4 Oktober 2020, ada penambahan 3.992 sehingga total menjadi 303.498 kasus positif. Dari jumlah itu 228.453 diantaranya telah dinyatakan sembuh dan 11.151 meninggal dunia. Sementara itu, khusus untuk tenaga medis yang gugur akibat COVID-19 per 3 Oktober 2020 mencapai 231. Dari jumlah tersebut, 139 diantaranya adalah dokter, 92 lainnya adalah perawat. Jumlah ini tentunya belum ditambah dengan para pekerja kesehatan lainnya yang berjibaku sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Gugurnya pahlawan kesehatan tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi negara kita, khususnya dalam aspek kesehatan. Bagaimana tidak, menurut catatan IDI, jumlah tenaga kesehatan terutama dokter di Indonesia sebelum pandemi sudah merupakan salah satu yang terendah di Asia dan juga dunia. Estimasinya satu dokter melayani 3.000 orang. Tentu dengan banyaknya korban dari pihak tenaga kesehatan ini, ke depan layanan kesehatan pada pasien akan terganggu karena kurangnya tenaga medis. Data-data itu membuktikan masyarakat kita tidak hanya abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, tetapi juga tak peduli pada keselamatan tenaga kesehatan. Kita harus sadar jika semakin abai terhadap protokol kesehatan, Indonesia akan semakin sulit melewati masa pandemi. Jika kita tidak mengubah perilaku ini, bukan hanya kerugian secara ekonomi, tapi juga korban jiwa akan terus bertambah. Maka dari itu, mari kita masifkan langkah 3M demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Oke baik, kita akan segera membahas tajuk kali ini dan bersama saya sudah ada Dominikus Widodo. Ini adalah Kadip Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Oke Mas Wid, kali ini pembahasan bedah tajuk adalah masifkan 3M untuk kendalikan COVID-19. Ini seperti apa Mas Wid? Ya, Lampung Pos, kita pilih tajuk ini masifkan 3M untuk mengendalikan COVID-19 ini, mengingatkan kembali tentang 3M ini. Betapa pentingnya kita mematuhi protokol kesehatan 3M ini, yaitu mencuci tangan dengan air sabun di air mengalir, kemudian memakai masker dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kita ingatkan berulang-ulang. Lampung Pos sudah beberapa kali memang mengangkat tema tajuk ini dan tidak akan pernah bosan Lampung Pos mengangkat tajuk ini sampai COVID ini benar-benar selesai. Karena apa?
bagi Lampung Pos ini salah satu amanat undang-undang bahwa undang-undang pers itu tugas pers itu pendidikan. Kita harus memberi pendidikan kepada masyarakat, terutama di masa pandemi ini tentang gerakan 3M. Nah, itulah kira-kira kenapa Lampung Pos kembali mengangkat tajuk ini, dan mungkin besok lagi kita angkat ini juga, dan tidak ada persoalan karena itu bagian dari amanat undang-undang tentang pers. Oke, Mas Wid, ini memang kita ketahui di dunia, di Indonesia dan juga di Lampung setiap hari bertambah untuk yang positif COVID-19. Memang seperti apa sih Mas Wid fenomena saat ini? Kita ini sudah sangat khawatir sekarang ini. Di dunia ini sudah ada 35 juta terpapar virus COVID. Sembuh, betul, ada banyak juga, 26 juta. Cuman yang meninggal ada 1 juta. Dan kita melihat angka-angka ini bukan hanya angka-angka melulu, tapi adalah nyawa manusia. Satu pun nyawa itu adalah nyawa manusia yang harus diselamatkan. Sementara untuk Lampung sendiri, sampai sekarang sudah ada sekitar 950 ya yang terpapar, sembuh 698 dan meninggal 36. Ada 36 warga Lampung yang meninggal karena COVID. Dan ini harus menjadi perhatian bersama bahwa COVID ini memang benar-benar ada. Karena apa? Karena masih banyak orang yang menganggap sepele, COVID ini nggak ada katanya. Makanya mereka bebas tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, karena mereka nggak percaya bahwa COVID ini benar-benar ada. Benar-benar ada ya. Oke, Mas Wid, ini dari yang meninggal karena COVID-19, itu termasuk juga tenaga kesehatan, termasuk dokter dan sebagainya, Mas Wid. Nanti kita akan membahas seperti apa tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Sudah cukupkah rasionya? Tetap bersama kami, pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.